Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdullah. Dan di sini saya akan melakukan demonstrasi tugas sistem terdistribusi, yaitu menggunakan soket untuk berkirim pesan antar device. Yang pertama di sini saya menggunakan Python. Di sini nanti akan ada dua pihak, yaitu klien dan server. Dan di sini saya akan menjalankan servernya. Di sini saya membuat program soket multi klien yang nantinya program ini bisa menampung klien satu atau lebih dari satu. Yang nanti kliennya akan disimpan di Dexentry client dan akan menggunakan function log untuk mencegah adanya tabrakan dalam membaca atau mengirim pesan. Kalau begitu langsung kita lihat ke demonstrasinya. Di sini saya sudah menjalankan. Apabila belum ada klien terhubung, maka akan tertulis no clients connected, dan ketika sudah ada yang terhubung, maka akan menuliskan IP dari klien tersebut. Dan di sini IP dari klien sudah terhubung. Nanti di sini saya mempunyai pilihan untuk melakukan pengiriman pesan ke satu klien tersebut, melakukan broadcast ke semua klien yang terhubung, dan melakukan cancel atau tidak jadi mengirim pesan. Di sini saya memilih mengirimkan pesan ke klien saya yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Danis. Di sini saya mengirimkan pesan Hai Danis. Kemudian saya mengirimkan pesan lagi ke satu klien itu, yaitu 35 ini lagi, dan di sini saya menerima pesan dari klien itu. Apabila klien sudah memutus koneksi, maka akan terlihat di sini disconnected dan total kliennya sudah dihilangkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Danis. Halo semuanya, saya Muhammad Danis Keulhak. Di sini saya akan membahas perbaikan dari sisi klien dalam aplikasi chat dengan server di jaringan lokal. Oke, yang pertama di sini ada input library. Kita di sini kita menggunakan soket untuk komunikasi jaringan, threading untuk menjalankan dua hal sekaligus, seperti menerima dan mengirim pesan, dan SJS untuk keluar dari program jika diperlukan. Lalu di sini ada fungsi get local IP. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan alamat IP lokal dari perangkat kita. Triknya ya dengan membuat koneksi palsu ke IP dummy seperti 10, 25, 255, 255, 255 supaya sistem kita memiliki IP lokal dari jaringan yang aktif. Lalu di sini ada fungsi get subnet IPS, IP address. Fungsi ini memecah IP address kita dan menghasilkan daftar IP di subnet yang sama. Misalnya kalau IP kita 192.168.1.10, maka yang akan dipindai adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Lalu di sini ada fungsi discover server. Nah, fungsi ini akan mencoba memindai subnet tadi untuk mencari server yang aktif di port yang ditentukan. Di sini 65432, lalu jumlah maksimal yang dipindai adalah 20 IP agar cepat. Kalau berhasil terhubung, IP tersebut dimasukkan ke daftar server yang ditemukan. Lalu di sini ada fungsi receive message. Nah, fungsi ini berjalan di thread terpisah dan tugasnya adalah menerima pesan dari server dan mengambilkannya ke pengguna. Kalau server memperuskan koneksi, fungsi ini akan keluar dan menutup program. Lalu di sini ada fungsi main. Adalah fungsi utama prosesnya, yaitu ada meminta input alamat IP server dari user. Jika dikosongkan, maka program akan secara otomatis mencari server di jaringan lokal, lalu menampilkan daftar server yang ditemukan, dan user bisa memilih salah satu. Lalu apabila sudah terkoneksi, akan muncul prompt untuk mengirim pesan. Sementara user mengetik dan mengirim pesan, thread terpisah akan terus menerima pesan dari server. Nah, yang terakhir ini adalah kode penutup. Bagian ini menandakan bahwa file ini dijalankan langsung, maka fungsi main akan dieksekusi.
Oke, di sini saya akan mencoba menjalankan kode dari klien. Yang pertama Python client.py, lalu kita masukkan IP address dari server. Nah, apabila sudah terhubung, maka tampilan sebagai berikut. Dan kita bisa memasukkan pesan. Di sini saya mencoba memasukkan pesan Hello Fikri, lalu dari server mereka mengirimkan pesan Halo Danis. Apabila pesan sudah berhasil terkirim, maka terlihat seperti berikut. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.